إذا ما شاء إلى بغداد ولا تنسوا اهملوا الرباط إذا كنتم أمة محمد أجيبوا السلام بالنشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitaba wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Wala tansau saniyan salatan wa salaman an nursilahuma ila sayyidil ummatil bashariyah wa hadhil bashariyah wa munaddim li jami'i 'alal qadil mustami'iyah wa sayyidil afdalil insaniyah wa huwa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Puji dan puja syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit yang tinggi tanpa tiang, gunung-gunung yang tinggi tanpa gantungan, serta yang menciptakan wajah saya yang tampan tanpa editan. Tak lupa pula salawat seiring salam yang bahan bakarnya adalah iman. Marilah kita curahkan kepada baginda besar kita, Nabi pemimpin Nabi, Rasul pemimpin Rasul, Profesor yang telaah dan guru yang tak pernah salah. Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai pemuda dan juga generasi emas Indonesia tahun 2045, kita harus senantiasa mengetahui eksistensi kita sebagai pemimpin di masa depan. 79 tahun yang lalu, Bung Karno telah mengatakan bahwa "Give me 1,000 elder, I will give a Mount Semeru from this road, and give me 10 yacht, I want to change the world." Berikan aku 1,000 orang tua, akan aku angkat Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 anak muda, akan aku goncangkan dunia. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari sebuah kata yang dihuntarkan oleh Bapak Presiden pertama Indonesia, itu merupakan sebuah acuan dan motivasi kita bagi seorang pemuda dan sekaligus penerus generasi bangsa untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Kita sebagai anak-anak muda dan juga sebagai penerus generasi emas, kita harusnya mempunyai eksistensi yang luar biasa, dalam artian kita sebagai santri dan juga sekaligus mahasiswa harus mempunyai eksistensi yang kuat. Bagaimana caranya kita untuk mengendalikan diri kita dari hawa nafsu, dan juga cara mengendalikan kita untuk mengatur waktu dalam belajar. Belajar tidak hanya soal dalam IPK ataupun dalam nilai-nilai tertentu. Belajar bisa dalam kehidupan, bisa juga dalam segala forum dan lain sebagainya. Baik itu kita mengikuti organisasi ataupun mengikuti sebuah event dan juga acara yang dimana itu merupakan landasan dan fondasi kita. Pada intinya, segala sesuatu yang kita dengar dan yang kita ucapkan, bahkan yang kita lihat, itu merupakan pendidikan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita telah mengetahui bahwa eksistensi kita sebagai pemuda, pendobrak dari kejahilan dan penerus dari keadilan, harus menjadikan bangsa ini adalah bangsa yang makmur, bangsa yang peduli dan anti korupsi. Kita telah mengetahui teman-teman bahwa di luar sana banyak sekali teman-teman kita yang masih melanggar dan belum mengetahui etika dalam bernegara dan berbangsa. Salah satu hal yang harus kita taklukkan adalah bagaimana caranya kita menghilangkan kebodohan. Menghilangkan kebodohan
Tidak hanya ketika kita mengajarkan teman-teman kita mengenai hal-hal yang baik atau yang positif, tetapi mengajarkan kepada diri kita betapa pentingnya untuk memperkuat iman dan juga meningkatkan kualitas intelektual. Baik itu kita belajar dalam segi ekonomi maupun segi dalam politik, semuanya adalah bermanfaat bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan manusia sebagai pemimpin dan khalifah di muka bumi ini. Itu adalah sebuah ayat yang harus kita renungkan dan kita jadikan sebagai motivasi kita, sebagai eksistensi kita untuk menjunjung tinggi bagaimana kita sebagai pemuda berkontribusi untuk bangsa dan negara. Tidak hanya itu teman-teman sekalian, ketika kita belajar dalam artian kehidupan, baik itu kita belajar untuk selalu bersedekah, belajar untuk selalu saling mengingatkan amal ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan segala-gala yang baik dan juga melarang segala-gala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa sering kita dengar dalam segala tausiah, bahkan dalam khutbah Jumat, setiap kali kita mendengar bahwa mengenai tausiah takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang pemuda, berarti tidak hanya berbicara tentang umur. Kalau kita berbicara tentang anak-anak muda, bukan berarti kita bicara tentang bagaimana anak-anak muda merasakan masa-masa kenakalannya. Tapi yang perlu kita catat adalah kita sebagai pemuda dan juga pendekar sekaligus pendobrak dari kebatilan. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semuanya, marilah kita bersama-sama menjunjung tinggi keadilan dengan meningkatkan ketakwaan dalam diri kita terutama. Baik itu dalam keadilan sebagai kita pemuda bangsa dan juga kita sebagai umat Islam. Yang terakhir dan juga menjadi kesimpulan pada tausiah pada sore hari ini adalah ketika kita ingin menjadikan bangsa ini adalah bangsa yang makmur dan sejahtera, maka kita harus bisa mengetahui eksistensi kita sebagai pemuda yang memiliki keimanan sebagai ketakwaan kita dan juga fondasi sebagai bagaimana kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Yang terakhir dari saya adalah, untuk itu teman-teman sekalian, marilah kita jadikan segala inspirasi dan juga motivasi, terutama dalam keimanan dan ketakwaan, serta sebagai pemuda Pancasila yang insya Allah di kemudian hari kita akan menjadi seorang pemimpin. Ingatlah pada 79 tahun yang lalu Soekarno telah mengatakan bahwa give me a 10 youth, I want to change the world. Berikan aku 10 anak muda, maka aku akan goncangkan dunia. Yang terakhir, dari segala yang saya bicarakan tadi, pada intinya adalah bagaimana cara kita mengetahui eksistensi kita sebagai pemuda, sebagai generasi emas Indonesia untuk mewujudkan mimpi Indonesia emas tahun 2045. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, karena kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan cukup sekian. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.